Penggunaan sirine dan strobo meraung di jalan tanpa henti. Semua orang harus mengalah tanpa arti. Pengendara kecil menepi tergesa seakan jalan raya hanya milik mereka yang berkuasa. Namun beberapa waktu terakhir saudara muncul kritik dari publik terkait penggunaan lampu strobo dan sirine pengawalan atau publik menyebutnya totot wuk-wuk yang biasa mengiringi perjalanan kendaraan pejabat negara. Totot wuk-wuk dinilai mengganggu pengguna jalan lainnya, bahkan tak jarang membahayakan mereka. Lalu mengapa publik geram dengan penggunaan totot wuk-wuk tersebut? Bapak bukan fire truck, Bapak bukan ambulans. Oke? Antri aja, antri ya. Matiin dulu Pak, lampunya Pak, silau. Seorang pengendara mobil resah dengan penggunaan strobo dan sirine yang menyilaukan pandangannya. Pengendara tersebut meminta para pengguna totot wuk-wuk untuk belajar budaya antre dan sabar. Bahkan sang pengendara mempertanyakan urgensi memakai totot wuk-wuk. Keluar-keluar juga pakai lampu tulat-tulip. Kalau emang Allah bilang suruh ngantri, suruh sabar ya sabar. Anak saya aja bisa Pak belajar gitu. Seorang sopir truk menunjukkan keberaniannya menghadang sebuah minibus yang menggunakan sirine dan strobo. Selain menggunakan totot wuk-wuk, mobil bernomor kendaraan sipil itu melawan arah di saat pengendara lain antre dalam kemacetan. Aksi sopir truk dipuji oleh warganet. Dari keresahan publik terhadap arogansi mobil bersirine dan strobo pengawalan yang tak sesuai aturan, muncul gerakan Stop Totot Wuk-Wuk. Tak hanya di dunia maya, sejumlah kendaraan bermotor bahkan kompak memasang stiker bertuliskan Stop Totot Wuk-Wuk di kaca mobil mereka. Lahirnya gerakan Stop Totot Wuk-Wuk di media sosial kembali memperlihatkan menguatnya sensitivitas publik pada perilaku pejabat negara. Ingatan publik pun kembali ke Januari 2025 yang menampilkan arogansi patwal mobil operasional utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Kemudian publik diperlihatkan dengan sejumlah pengawalan pejabat publik lainnya tak sesuai aturan hingga mobil berplat sipil yang menggunakan strobo dan sirine. Munculnya gerakan Stop Totot Wuk-Wuk sebagai sensitivitas masyarakat terhadap perilaku pejabat di ruang publik. Seperti ambulan, damkar, atau presiden, saya setuju-setuju aja. Tergantung ini konteksnya dia penting apa tidak penting. Kalau tidak penting saya tidak setuju juga dengan itu. Karena itu mengganggu kita juga kan di jalan. Kayak ada pejabat yang memang di belakang kadang tuh jalanan lagi macet. Nah itu kayak gimana juga kita juga mau terobos juga nggak bisa. Tapi mereka juga maksa kita di belakang dan itu silau. Jadi agak sedikit mengganggu. Iya sedikit mengganggu. Merasa terganggu juga sih. Kalau misalnya kita lagi jalan atau apa, tak tahu ada yang klakson kayak gitu kan. Nah, kalau yang jantungan saya takutnya nanti langsung mati. Yang bunyi-bunyi kayak begitu ya bikin kaget aja, resah aja gitu. Menanggapi keresahan publik terhadap penggunaan sirine dan strobo yang tak sesuai aturan, Istana pun angkat bicara. Mensesnek Prasetyo Hadi meminta pejabat publik tidak menggunakan fasilitas tersebut secara berlebihan. Ia mencontohkan Presiden Prabowo yang tidak selalu memakai sirine saat berkendara. Memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain sehingga
bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Saudara-saudara perhatikan juga Bapak Presiden memberikan contoh itu bahwa beliau sendiri di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, kalaupun lampu merah juga berhenti. Jika mengacu pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sirine dan strobo diperbolehkan untuk kendaraan yang mendapat hak utama. Mulai dari pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulan mengangkut orang sakit, dan kendaraan untuk memberikan pertolongan kecelakaan lalu lintas. Penggunaan strobo dan sirine juga diperbolehkan untuk pengawalan pimpinan lembaga negara dan kendaraan pimpinan negara, pejabat negara asing, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi berdasarkan pertimbangan petugas Polri. Korlantas Polri membekukan penggunaan strobo dan juga sirine pengawalan di jalan usai banyaknya keluhan masyarakat terkait penggunaan strobo dan sirine pengawalan di jalan yang dinilai banyak disalahgunakan. Kebijakan ini diambil setelah adanya evaluasi yang dilakukan Korlantas Polri atas banyaknya keluhan masyarakat yang merasa terganggu penggunaan sirine dan strobo pengawalan di jalan yang dinilai tidak tepat. Meski dibekukan, penggunaan strobo dan sirine tetap dilakukan terhadap sejumlah kendaraan prioritas. Kan saya Kak Korlantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk top, dan ini saya terima kasih pada masyarakat. Untuk Korlantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai top lagi lah. Setuju ya? Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding mengapresiasi penggunaan sirine dan strobo yang kini dibekukan sementara. Ia menilai penggunaan sirine di jalan hendaknya diperuntukkan hanya untuk kepala negara, menteri, dan pimpinan lembaga. Sementara di DPR, hanya pimpinan DPR yang diperbolehkan menggunakan fasilitas totot wukuk. Pihak-pihak yang memang tidak memiliki kompetensi dalam hal untuk dilakukan pengawalan dan sebagainya, saya kira ini segera dihentikan lah ya oleh pihak kepolisian. Tapi penggunaan strobo patroli itu hanya diperuntukkan ya. Pertama adalah kepada pimpinan lembaga-lembaga ya, kementerian, lembaga dan sebagainya. Kalau anggota DPR enggak ya Pak ya? Enggak. Pimpinannya aja. Menanggapi maraknya keluhan masyarakat soal penggunaan strobo dan sirine di jalan raya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan penggunaan strobo dan sirine harus sesuai aturan. Panglima TNI sudah meminta seluruh kesatuannya untuk mengikuti aturan terkait penggunaan strobo dan sirine. Menurut Panglima TNI, penggunaan strobo dan sirine mesti dilakukan dalam situasi darurat. Saya juga usulnya saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, berkendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain gitu. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat. Gerakan Stop Totot Wukuk ini yang ramai di media sosial mulai menunjukkan dampaknya. Tidak ada kendaraan pejabat maupun sipil yang sembarangan menyalakan sirine dan strobo. Sudah tidak ada lagi suara bising Totot Wukuk dari patwal yang minta diprioritaskan. Usai kritik dari publik terkait penggunaan lampu strobo dan sirine pengawalan atau publik menyebutnya totot wukuk, kini jalanan di ibu kota Jakarta mulai tertib. Seperti di Jalan Sudirman Tamrin, tidak ada suara sirine dari kendaraan pengawalan yang meminta diprioritaskan.
Namun masih ada patwal yang tetap menggunakan strobo saat mengawal. Suara totot wuk-wuk yang mengganggu telinga membuat warga murka. Penggunaan sirine dan strobo harus sesuai undang-undang, bukan yang berkuasa. Hentikan arogansi, hentikan gaduh. Patwal lupa jalanan milik bersama, bukan satu golongan yang angkuh.